Di-unmute, Kak. Ya, di-unmute. Oke. Makasih banyak ya, Jol. Bilangan 33 ayat 1 sampai 5 ya. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Ayat 1. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. 2. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. 3. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama. Pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. 4. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. 5. Berangkatlah orang Israel dari Ramses, lalu berkemah di Sukot. Amin. Ayat 6. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. 7. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pi Hahirot yang di depan Baal Zepon. Kemudian berkemah di tentangan Migdol. 8. Mereka berangkat dari Pi Hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. 9. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. 10. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Amin. Ayat 11. Mereka berangkat dari Laut Teberau, lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin, lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka, lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus, lalu berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim, lalu berkemah di padang gurun Sinai. Amin. Ibu Marina Kay. Ayat Ya. 16. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Taawa. Mereka berangkat dari Kibrot Taawa lalu berkemah di Azerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Amin. Ayat 20, mereka berangkat dari Rimon Peros, lalu berkemah ke Libana. Ayat 21, mereka berangkat dari Libana, lalu berkemah di Risa. Ayat 22, mereka berangkat dari Risa, lalu berkemah di Kehelata. Ayat 23, mereka berangkat dari Kehelata, lalu berkemah di Asyafer. Ayat 24, mereka berangkat dari Har Isyaper lalu berkemah di Harada. Ayat 25, mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Amin. Ayat 26, mereka berangkat dari Makelot, lalu berkemah di Tahat. 27, mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarah. 28, mereka berangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mitka. 29, mereka berangkat dari Mitka, lalu berkemah di Hasmona. 30, mereka berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Moserot. Amin. Ibu Gabriel, ikut baca. Kalau ikut di 31 sampai 35 ya, di unmute. Ya. Iya, Bunda. 31. Ada suara aku kan, Bunda? Ada. Ada. Oke. Karena jaringan di sini kurang bagus.
Bilangan 33 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. 32, mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Horgidgat. 33, mereka berangkat dari Horgidgat lalu berkemah di Yotbata. 34, mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. 35, mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Ezion Geber. Amin. Ayat 36, mereka berangkat dari Ezion Geber, lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. 37, mereka berangkat dari Kades, lalu berkemah di gurun Hor, di perbatasan tanah Edom. 38, ketika itu Imam Harun naik ke gunung Hor, sesuai dengan titah Tuhan. Dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. 39, Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. 40, pada waktu itu Raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Amin. Bilangan 33 ayat 41. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Jalmona. 42. Mereka berangkat dari Jalmona lalu berkemah di Funon. 43. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. 44. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. 45. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Dibon Gad. Amin. 46. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon di Belataim. Mereka berangkat dari lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan di Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut 50? Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat 51 sampai 56. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjukkan oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. 56. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Amin. Kak Marina Ginte. Oke, pasal 34, batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa. 2, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. 3, Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Jin menyusur Edom. Maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. 4, lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabin, terus ke Jin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hajar Adar dan terus ke Asmon. 5,
Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Amin. 6. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya itulah batas baratmu. 7. Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. 8. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Zedad. 9. Kemudian batas itu mencapai Zipron dan berakhir di Hazar Enam. Itulah batas utaramu. 10. Sebagai batasmu di sebelah timur harusnya kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Amin. 11 dari Sefam, batas itu turun ke Riblah di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke Sungai Yordan dan akhir dari Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Mengenai pembagian tanah Kanaan. Ayat 13. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu, sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manase yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Amin. Ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Imam Eleazar dan Yosua bin Nun, lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. 19, inilah nama orang-orang itu. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud. Amin. Ayat 21. Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon. Ayat 22. Dari suku Bani Dan, seorang pemimpin, Buki bin Yogli. Ayat 23. Dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manasye, seorang pemimpin, Hananiah bin Ebod. Ayat 24. Dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan. Ayat 25. Dari suku Bani Jebulon, seorang pemimpin, Elisapan bin Parna. Amin. Ayat 26. Dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin, Paltiel bin Azan. Ayat 27. Dari suku Bani Asyir, seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi. 28. Dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin, Padael bin Amihud. Ayat 29. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Amin. Herlina lagi. Gabriel maksudnya. Gabriel bilangan 35 ya, ayat 1-5. Iya, Bunda. Bilangan 35 ayat 1-5, demikianlah firman Tuhan. Kota-kota orang Lewi. 1. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. 2. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiamin. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. 3. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiamin di tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain.
Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. 5. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Amin. Ayat 6. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. 7. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 68 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. 8. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya, haruslah kamu ambil banyak. Dan dari suku yang sedikit jumlahnya, haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi, sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Kota-kota perlindungan. 9. Tuhan berfirman kepada Musa. 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Amin. Bu Harmoni di unmute. Nah, di unmute. Ya. Ulangan 35 ayat 11. Ya. Maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. 12. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum dia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. 13. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 14. 3 kota haruslah kamu tentukan di seberang sungai Yordan, di sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. 15. 6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Amin. Ayat 16. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. 17. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. 18. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia harus membunuh dia. 20. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati. Amin. Ibu Norbaya, ikut baca Ibu. Iya, Bu. Ya, di bilangan 35 ya, ayat 21 sampai 25. Iya, terima kasih, Bu. Bilangan pasal 35 ayat 21 sampai 25 ya, Bu. Ya. Ayat 21, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Ayat 22, tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuhan dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah, menuntut
menurut hukum-hukum ini. Ayat 25, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah. Dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar dan telah diurapi dengan minyak yang kudus. Amin. Ayat 26. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Ayat 30. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Lanjut. Ibu Desi mau ikut baca di bilangan 35 ayat 31 sampai 34? Di unmute, Bu. Ibu Desi ikut baca? Oke, saya Ya, ambil Bu. alih. Ya, Bu. Ikut, yuk silakan. Ayat 35. Pasal 35, bilangan pasal 35 ayat 31 sampai 34. Baik. Bilangan 35 ayat 31. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. 32. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. 33. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. 34. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku, Tuhan, diam di tengah-tengah orang Israel. Amin. Amin. Baik, saya lanjutkan ya. Ke Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 5. Oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Amin. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku,
sebab mereka adalah milik-Mu. 10. Dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Amin. 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitakan firman. Amin. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. 4:24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lanjut, Bu. Ayat 26, iya, 26. lanjut Bu Medina. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Yohanes 18 ayat 1-5, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Amin. Ayat 6.
ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia." Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. 7. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." 8. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Ayat 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Tuhan yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Amin. Ibu Gabriel, silakan. Yohanes 18 ayat 11, Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan padaku, Bapa kepadaku?" Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. 12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. 13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. 15. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Amin. Ayat 16, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. 17, maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." 18, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasak api arang, sebab bahwa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. 19, maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. 20, jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Amin. Yohanes 18 ayat 21, "Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." 22, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" 23, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" 24, maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. 25, Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Amin. 26, ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Yesus di hadapan Pilatus. 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. 29. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" 30. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Amin. Ayat 31, kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." 32, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya
ia akan mati. 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" 34. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" 35. Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Amin. Ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku juga diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." 38. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi. Maaf Bu, apakah saya kelebihan? Terus sampai selesai. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Ayat 40, mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Amin. Amin. Baik, kita saat teduh sejenak ya ibu-ibu ya. Iya, baik ibu-ibu. Kita sudah membaca 5 pasal ya. Tadi 3 ayat itu agak 3 ayat di bilangan itu ya. Tadi mengenai apa? 3-3 itu. Mereka berangkat dari sini ke sana, dari satu tempat ke tempat lain ya, sampai kita membaca di Yohanes soal Yesus ditangkap ini luar biasa. Silakan ibu-ibu yang punya rema, monggo. Boleh duluan. Siapa yang... Oke, shalom Bu. Saya ya Bu. Oh, silakan Bu Rahayu. Oke. Yang saya dapat di Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 25 itu
Kita adalah satu tubuh, satu bait Tuhan. Jadi kita tidak dapat dipisahkan, DNA kita adalah DNA Kristus. Di ayat 21 itu, mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang terang ya. Kalau di mana dalam firman Tuhan, kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang. Jadi kita adalah milik Kristus, DNA kita DNA Kristus. Kita diutus Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kita ada kuasa, ada pengurapan. Jadi kita jangan takut untuk memberitakan Injil. Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Di mana saat kita melangkah, di mana saat kita bekerja berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun, apa yang Roh Kudus pimpin dalam hidup kita, pasti kita dalam ketepatan. Di mana saat ini saya terkadang terintimidasi ya tentang rasa ketakutan saat memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat kita mendeklarasikan, aku adalah satu tubuh Kristus, aku adalah DNA Kristus, aku diutus Bapa, berikan roh keberanian, dan roh itu tuh timbul, dan kita bisa memberitakan Injil kebenaran. Di ayat 24 itu, ya Bapa, aku Yesus mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan sudah merencanakan sesuatu sebelum ada di kandungan perut ibu kita. Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah. Jadi apapun yang terjadi, proses apa yang kita hadapi, percayalah Tuhan mempunyai tujuan yang ilahi. Tuhan akan memperbesar wajah kita. Jadi jangan takut, percaya dengan firman ini. Kita diciptakan ada tujuan. Apa itu tujuan? Yaitu memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kemarin anakku tanya, "Mah, agama Kristen sama agama Islam tuh enak mana?" Enak agama Kristen. Lah kenapa? Ya enak Islam. Islam ada arah-arahan, ada angpoya, nek lebaran dapat THR, sedangkan nek Kristen kan nek Natal ndak dapat apa-apa gitu. Loh, apa yang kamu lihat ini kah apa harta? Enggak, tetapi Tuhan Yesus penyelamat kita. Jadi banggalah kita jadi orang Kristen. Jangan malu, jangan terintimidasi dengan teman-temanmu yang Islam. Saat mereka ibadah, saat mereka sholat, kamu jangan mau kalah. Kamu juga sholat, kamu juga berdoa, baca firman. Kalau kamu tidak mau belajar, berdoalah, memuji, menyembah Tuhan, supaya nilaimu baik, dan nanti Tuhan akan berikan roh dalam arti roh yang benar-benar untuk mau belajar. Jadi jangan andalkan kekuatanmu, jangan lihat teman-temanmu, lihatlah, pandanglah Tuhan Yesus yang sudah kakak percaya, mama percaya, yang Papa lakukan selama ini gitu ya. Mama minta maaf, mama belum bisa jadi mama yang baik untuk mencontohkan karakter Kristus. Mama bilang gitu. Saya bilang gitu kepada anak saya. Iya ya mak, kakak ya minta maaf, kakak belum bisa deket sama Tuhan. Nggak apa-apa, belajar kak, kita sama-sama belajar. Ya, dalam arti kita memberitakan Injil di dalam keluarga, terutama untuk anak-anak, di mana dia masa pertumbuhan, di mana anak saya kelas 4, dia ingin tahu agama karena teman-temannya di sekolah itu kebanyakan Islam. Dia merasa kok enak ya jadi Islam, sedangkan Kristen tidak dapat paham. Jangan lihat itu, saya katakan dengan anak saya, lihat
Tuhan Yesus di kayu salib sudah menebus kita. Jadi jangan jangan takut Kak. Jika ada temanmu yang salah, doakan saja nek kamu takut menegur. Itu tugas kakak untuk mendoakan teman kakak supaya nggak nakal. Saya latih yang sederhana dulu. Nanti dia juga tahu nanti kedewasaannya. Jadi kita sebagai orang tua itu mencerminkan dulu. Jika kita ngomong saja tetapi prakteknya nggak ada, itu sama dengan nol. Saya juga belajar. Saya terkadang ya marah dengan katane pendoa mama papa, tapi mama kok iki senang marah-marah terus gitu. Katane bangga sama Tuhan Yesus, tapi kok emosinya masih tinggi. Oh iya tak Kak. Anak saya yang pertama tuh selalu mengoreksi gitu loh. Oh ya mama minta maaf kalau mama gitu ya. Nek mama salah tolong iki ya Kak mama kasih tahu supaya nggak kebablasan gitu. Saya bilang iya ya maaf Kak, mama belum jadi pelaku firman Tuhan, sabar belum ada kesabaran dalam hidup mama gitu. Ya makanya tahu sabar gitu. Ya dalam arti kan Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita. Jadi kita berani. Tuhan akan berikan roh hikmat, pengetahuan apa yang kita harus perkatakan kepada orang yang mau kenal dengan Tuhan, yang mau benar-benar jiwanya hancur, kita mau beritakan. Walaupun secara kilas, secara mata, mereka bahagia, mereka mendapatkan sesuatu, tetapi dalamnya kita tidak tahu. Saya tadi malam mendengarkan suatu khotbah di mana kita adalah tentara Tuhan dan tentara ada kenaikan yaitu pejabat. Dalam arti saat kita mengejar Tuhan, kita adalah tentara dan akan menjadi pejabat. Dalam arti satu yang Tuhan mau, kita memuji, menyembah, menyenangkan Tuhan. Semua yaitu akan ditambah-tambahkan ya. Dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ya. Jadi jangan takut dengan keadaan kondisi apapun. Yang penting kita fokus kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, belajar taat, lakukan dalam ketepatan. Dengar-dengaran akan Tuhan. Karena Yesus sudah ada di dalam kita. Kita adalah bait Tuhan. Percaya firman itu yang membuat kita untuk awet muda. Firman itu membuat kita tidak sakit-sakitan. Firman itu membuat kita sehat, sukacita, tidak loyo. Kita akan semangat strong on fire bersama Tuhan Yesus. Itu yang saya dapat Bu Joli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Ya ampun, luar biasa ya ibu-ibu ya. Bu Rahayu ya tuh, anak-anak tanpa kita sadari memang ya ibu-ibu ya, anak-anak itu sebenarnya menjadi polisi ya dalam tanda petik bagi hidup kita. Apalagi mereka suka ngelihat ibunya kan baca firman tiap hari ya. Apalagi kayak di rumah saya ini kan suaranya kemana-mana gitu. Jadi polisinya ya anak sama suami. Kalau misalnya kita kayak Bu Rahayu nih ya, ngomel aja saban hari. Katanya baca Alkitab tiap hari, kata-kata yang di firman kok masih ngono. Jadi kita punya polisi juga ya. Polisi yang jujur itu adalah suami dan anak ya. Jadi kita terus jaga ya. Itu sama soal memberitakan firman itu memang agak ya kita ini masih manusia ya. Kalau di daerah minoritas ya, apalagi kalau mayoritas bilanglah agama sebelah, itu memang memberitakan firman itu memang mau tidak mau memang harus melalui, kalau dari pengalaman saya ya, melalui perilaku, karakter, melalui apa yang kita lakukan, tindakan gitu. Jadi lebih kepada kasihnya ya, kasihnya itu yang ditonjolkan. Nah, biasanya dari kasih yang ditonjolkan, yang kita tertib ya, taat aturan, melihat hidup kita kayaknya itu lurus ya, tidak bermasalah gitu. Itu itu secara tidak langsung kita menunjukkan bahwa kita itu cerminan daripada pengikut Kristus gitu ya. Jadi kalau saya lebih mengaplikasikannya di dalam tindakan gitu ya, karena kalau langsung to the point bilang, oh salah satu keselamatannya adalah Yesus itu nggak nyantol di kepala mereka, karena setiap orang punya cara
apa ya, punya pembenaran masing-masing ya. Jadi salah satu yang bisa kita tonjolkan sebagai umat Kristiani adalah memang melalui tindakan. Jadi karakter Kristus seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Yang lain, ya Bu Eti nanti jangan khawatir Bu Rahayu nanti doa tutup ya, karena tadi luar biasa sharingnya. Nanti doa tutup sekalian Bu Eti didoain, katanya sakit asam lambung itu tadi barusan. Oke, ibu-ibu lain ada yang mau sharing kah? Boleh Bu Marina, Bu Jumiati, Bu Mensi, Bu Eti, Bu Marina. Oke, lagi ada dua. Bu Nace, Herlina, Bu Gabriel. Atau Ida nih, Bu Harmoni, Bu Dede seperti biasa bagian terakhir. Bu Nurbaya dan Desi, boleh? Atau Bu Lili? Siapa yang mau nyambung? Oh, Reka, Oke, boleh. kameranya aku Silakan. nggak hidupin ya, Kak. Ya, nggak apa-apa. Ini tadi di bilangan 35 ayat 30 ayatnya yang setiap orang yang telah membunuh seorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Dari ayat ini tuh aku jadi kayak relate soalnya dibilang kan kalau mau jadi saksi itu saksi-saksi dan zaman sekarang juga di undang-undang kita itu kan satu saksi tidak bisa disebut sebagai saksi katanya. Jadi kayak peraturan hukum di kita itu sama kayak yang diajarin sama Tuhan di Alkitab gitu loh. Kayak yang diajarin Tuhan itu relate loh. Kayak bisa diaplikasikan sampai sekarang. Bahkan padahal ini di perjanjian lama gitu. Tapi ternyata masih kita praktekkan sampai sekarang gitu. Itu sih Kak. Ya, terima kasih ya. Tanpa kita sadari sebenarnya hukum-hukum bukan hanya di negara kita kayaknya, di berbagai negara itu mereka banyak juga tuh ngambil-ngambil dari eh, Alkitab ya, tanpa kita sadari loh. Kalau kita nggak baca pasti kita nggak tahu. Tapi Benar-benar. banyak hal sebenarnya itu diambil sebenarnya juga dibaca tuh di Perjanjian Lama itu di Alkitab ya. Bahkan aturan-aturan juga kalau kita baca baik-baik Perjanjian Lama kan banyak aturan-aturan negara sebenarnya juga ngambil dari Perjanjian Lama ya. Jadi memang luar biasa nih. Ini kita nih Alkitab kita ini. Ternyata masih related dengan kondisi sekarang, tapi memang terkait dengan urusannya negara ya. Mm-mm. Tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Kalau yang seperti tadi Herlina sampaikan ya. Mm-mm. Itu. Oke, thank you ya untuk remaknya. Silakan yang lain. Bu Mensi mau sharing ke atau Bu Gabriel, Bu Eti, Bu Marina, Bu Mensi. Ya, Bu Juli hanya merasa terberkati saja dari kesaksian Bu Rahayu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Rayu. Ibu-ibu lain adakah yang mau sharing lagi? Kalau tidak, saya seperti biasa Ibu Dede. Bu Dede, selalu bagian terakhir. Kayaknya pasti ada deh, Bu. Baik, apakah ada ibu-ibu? Sepertinya ibu-ibu itu Ibu, suka. Ya, Bu Eti, silakan. saya nambahin aja tentang itu, tentang hukum di Indonesia ya. Tadi kata Herlina, kok relate dengan firman Tuhan gitu ya. Karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan, hukum Indonesia dibuat itu ketika penjajahan Belanda menguasai Indonesia. Jadi dasar-dasar hukum itu mereka yang buat. Mereka kuat sekali gitu. Jadi hukum itu diterapkan di Indonesia. Jadi puji Tuhannya itu berakar gitu sampai hari ini. Cuman ada juga yang mau dikembangkan kali ya sama pemerintahan Indonesia. Karena hukum ini katanya ya nyangkutnya ke firman Tuhan gitu. Gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eti untuk penegasannya. Silakan Bu Dede. Oke, Bu Marina, buka mikrofon. Saya sedikit aja deh, cuman ini perasaan saya aja ya. Saya baca Injil Yohanes ini semuanya. Bagaimana baiknya Tuhan Yesus itu, saya kadang-kadang kalau baca Injil Yohanes ini
saya bisa menangis gitu ya. Waduh, dia sudah memberikan yang terbaik buat muridnya, buat kita juga gitu. Tapi kok ya masih ada yang nggak percaya seperti si Yudas ini gitu ya. Jadi saya kadang-kadang mungkin begitu juga kali dalam hidup sehari-hari di alam ini. Walaupun kita baik, kita yang benar kita kasih tahu, masih banyak juga yang percaya. Soalnya yang kita percayain juga seperti Tuhan Yesus, masih banyak yang membangkang, masih banyak yang tidak menyukai dia gitu. Jadi saya sedih itu aja deh. Sedih saya jadi, waduh, kayaknya hati saya gimana gitu ngelihat Injil Yohanes ini, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus itu gitu. Dia sudah banyak memberikan yang terbaik sama kita, sama muridnya, tapi masih ada yang kurang senang gitu sama dia, yang malah membunuh dia gitu. Itu aja deh, Jol. Baik, terima kasih Kak Marina ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memberitakan Injil ya, memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Baik, terima kasih Bu Marina. Silakan Bu Dede atau ibu-ibu lain mungkin ada. Bu Jumiati mau sumbangsi atau tidak ada? Oke, baik, terima kasih. Silakan Oke. Ibu Dede sebagai penutup. Ya, oke. Saya lihat dari bilangan 33 ya. Di sini kan disebutkan Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Berarti ini perintah Tuhan untuk menuliskan. Makanya kali ini pun kalau kita menuliskan rema itu memang dasar perintah Tuhan itu memang harus menuliskan gitu. Karena ketika menuliskan kan kita jadi tahu ada berapa tempat yang dilewati oleh oleh orang Israel sampai ke Kanaan itu sendiri. Nah, di sini saya ngelihat pada saat mereka berjalan itu kan orang-orang Mesir lagi menguburkan anak-anak sulung mereka. Oh bayang dong, mereka jalan gitu kan. Orang-orang Mesir lagi nguburin, berarti kan ada tangisan di antara orang Mesir, sementara orang Israel jalan gitu. Tapi yang luar biasanya di sini, Tuhan itu selalu menyertai mereka, kan di sini disebutkan ya. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15, yang bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah berjalanan orang Israel oleh tangan yang dinaikkan. Jadi dengan kata lain, orang-orang Israel ini adalah milik kepunyaan Tuhan, sehingga ketika mereka keluar pun, tangan Tuhan yang teracung gitu, tangan Tuhan yang menuntun mereka. Makanya kalau misalnya sampai orang-orang Israel itu bebal itu eh, luar biasa gitu, padahal Tuhan sendiri yang sudah menuntun mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, bahkan Tuhan sendiri memerintahkan untuk mencatat hal-hal yang penting. Dia dilihat di ayat 38 ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini saya mencatat ada 42 tempat selama 40 tahun perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan setelah mereka 40 tahun itu, Imam Harun mati gitu kan di Gunung Hor. Terus di situ disebutkan Harun berumur 123 tahun. Ada penurunan angka pada masa daripada masa Adam sampai ke Imam Harun gitu. Jadi eh, manusia pada waktu itu tidak bisa lagi mencapai angka 300-an sekian ya, tapi ratusan. Dan Imam Harun hanya sampai batas 123 tahun ketika dia mati. Jadi kita lihat di sini 40 tahunnya itu ketika mereka jalan, dan itu dicatat terus satu-satu sama Musa ya. Kemudian di sini saya lihat ketika orang-orang Israel disuruh menduduki tanah Kanaan persis seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan itu nggak ngomong begini, ya kamu duduki terus kamu. Tapi Tuhan itu benar-benar detail orangnya. Sorry, bukan orang. Tuhan itu detail. Disebutkan Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, berbicaralah dan seterusnya, maka haruslah kamu menghalau. Menghalau itu tidak boleh menyisakan sedikit pun. Terus harus membinasakan segala batu berukir alias patung-patung. Ya, harus memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka, semuanya dihalau, dan haruslah kamu duduki negeri itu dan kamu harus diam di sana. Sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Kemudian di pasal sebentar, ini Alkitab saya ada error nih. Enggak di pasal 34. Nah, ini
Oh, ke 34 kok nggak bisa jalan sebentar ya. Di yang 34 di situ disebutkan Tuhan memberikan perintah kepada, sebentar ya, agak nggak bisa dibuka ini. Di yang 34-nya itu Tuhan memberikan batasan-batasan. Saya hanya ngebayangin ya, Kanaan itu gedenya luar biasa. Tapi Allah memberikan perintah itu kepada Yosua yang waktu itu menggantikan Musa gitu kan. Untuk memberikan batasan ini loh untuk batasan Bani ini loh untuk batasan Bani ini loh untuk batasan Bani ini. Saya ngebayangin dengan Indonesia saat ini. Indonesia saat ini juga terdiri dari beribu-ribu pulau, kemudian terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, itu juga ada batasan-batasan kan. Nah, kalau batasan-batasan yang Indonesia ini yang dibuat itu kan berdasarkan suku dan budaya masing-masing gitu kan. Tapi kalau pada saat itu kan orang-orang Israel itu satu suku, kemudian satu bahasa gitu. Mereka hanya dibagi-bagi berdasarkan 12 suku itu sendiri. Dan Yosua membagi-bagikan Tuhan hanya ngomong begini, kepada suku bangsa yang besar kasih tanah yang besar, kepada suku bangsa yang kecil kasih tanah yang kecil. Dan itu adil gitu. Kebayang setelah itu dibagi-bagi itu nggak ada yang protes. Mereka semua menempati sesuai dengan arahan Yosua. Jadi luar biasa gitu. Dan orang-orang itu diberikan pemimpin-pemimpin dari setiap suku ya. Dan ada satu nama, Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune itu adalah partner Yosua ketika mereka disuruh untuk mengintai tanah Kanaan. Kaleb itu nggak protes saat Yosua diangkat menjadi pemimpin, Kaleb tetap melakukan tugasnya dia gitu. Nggak ada unsur iri-irian di sini. Jadi yang luar biasa kita lihat Allah memberikan hikmatnya kepada Yosua dan Allah juga memberikan hikmatnya kepada para pemimpin Bani dan mereka menerima dengan sukacita. Di ayat 30 di pasal 35 itu bahkan disebutkan tempat perlindungan untuk orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Tapi dengan kata lain, mereka melakukan tindak kejahatan tuh yang tidak dengan sengaja. Nah, di sini hukum itu benar-benar ditegakkan. Kalau saya ngelihat di sini, ya kalau di Indonesia mungkin ada unsur, ya saya nggak ngerti lah ya, karena saya bukan orang hukum. Tapi kalau misalnya di Israel itu, kalau orang yang benar-benar membunuh dengan sengaja, ya harus dibunuh. Ini berlaku juga kalau yang saya tahu sih di daerah Arab Saudi kali gitu ya. Tapi kalau mungkin Indonesia nggak begitu. Tapi itu kalau udah pembunuhan berencana, dihukum dulu, baru disidang dan sebagainya. Tapi kalau di Israel pada saat itu nggak. Kalau dia membunuh dengan sengaja, baiklah si penumpang darah itu harus membunuh lagi. Jadi hukum ini benar-benar ditegakkan karena Tuhan hadir di situ. Tuhan nggak suka tanah tempat tinggal mereka itu dinajiskan oleh perbuatan hutang darah itu sendiri. Tapi kalau misalnya membunuhnya tidak sengaja, dipersilahkan untuk tinggal di kota perlindungan. Disebutkan sih di sini ada 48 kota untuk orang Lewi dan 6 kotanya itu sebagai kota perlindungan. Artinya 42 kota itu untuk orang Lewi. Kita lihat ada 42 kota yang disinggahi oleh orang Israel selama 40 tahun. Ada 42 kota, saya lagi nyari kenapa sampai 42 kota. Pasti ini ada artinya. 42 kota yang diberikan untuk orang-orang Lewi, suku Lewi. Dan 6 kota itu tempat perlindungan. Dan kalau ada, saya dapat tadi dari pagi itu tentang Onesimus sih. Terus kalau ada misalnya orang itu yang akhirnya dia melarikan diri dari kota perlindungan, maka si penumpang darah itu harus dibunuh gitu kan. Jadi dengan kata lain, hukum ini benar-benar saklek to the point, benar-benar nggak boleh keluar dari jalurnya. Bahkan tadi juga disebutnya sama Ibu Herlina ya, kalau misalnya hanya satu orang saksi itu nggak sah. Sekarang juga nggak sah kalau hanya satu orang saksi, karena dia bisa saja misalnya berpihak ke siapa gitu. Jadi di sini juga jelas aturan itu jelas, benar-benar jelas, dan orang Lewi itu juga harus memastikan karena pada saat itu yang pemegang kendali itu adalah suku Lewi. Suku Lewi ketika dia diperhadapkan kepada kasus-kasus seperti ini, dia nggak boleh terima suap, dia nggak boleh misalnya terima sogokan dan sebagainya. Benar-benar mereka on the track dalam hukum Tuhan, karena ketika itu terjadi, kalau misalnya ini pasti Tuhan yang binasakan. Di situ hadirat Allah muncul banget gitu. Jadi saya hanya ngebayangin, Tuhan bagi saya nih, saat ini saya doa, buat supaya bangsa Indonesia tuh memiliki hukum yang adil. Karena kan mungkin ya kita lihat ya, saya nggak bisa ngomong banyak sih tentang ini karena yang saya tahu ya masih ada orang-orang tertentu lah ya, saya nggak bisa banyak ngomong. Hanya di sini kesimpulannya Allah akan mengajarkan kita untuk melahirkan rasa takut itu sendiri.
ya, dan ngeri karena rasa bersalah. Kalau misalnya itu hukuman yang Tuhan tetapkan, ya nggak mungkin, enggak, pasti harus dilakukan. Kita masuk ke Yohanes nih. Nah, kalau di Yohanes itu di sini kan sebentar saya lihat ayat 17, pasal 17. Sorry, ini saya rada error nih. Ini harus membuka satu-satu, maaf. Tadi ketekan kayaknya. Oke. Di yang pasal 17 itu kan doa syafaat Yesus. Tapi ada yang luar biasa nih. Kita lihat ya di Yohanes ini. Eh, Jika Allah adalah Bapa kita, artinya kita punya perantara untuk kita bisa terus-menerus. Jadi bukan hanya sekali, tapi terus-menerus. Kemudian yang menjamin hidup kita dan menjamin permohonan kita itu sampai kepada surga. Dan di sini dikatakan, Yesus nggak minta supaya kita tuh diambil semuanya dari bumi. Karena bukan itu tujuan Tuhan. Yesus hanya minta supaya kita semua nih yang percaya, menaruh percaya penuh kepada Yesus, dilindungi selama ada di bumi. Nah, kalau misalnya itu doa Yesus, pasti didengar Tuhan, pasti didengar Allah. Dan ketika itu didengar, makanya kita semua terlindungi. Ada covenant ilahi, ada perlindungan ilahi, ada tudung ilahi terhadap setiap kita ketika doa Yesus itu didengar oleh Allah. Nah, faktanya doa ini itu apa sih namanya sebagai satu kata yang merupakan satu permohonan dari Allah, dari Yesus sebagai imam tinggi kita gitu. Dia memiliki dukungan doa ini karena dia itu adalah anak Allah yang sejati. Jadi saya hanya bersyukur begini ya. Di Yohanes 17 itu dari awal sampai akhir kan kita lihat kitabnya semua tuh merah gitu kan. Kalau misalnya kita lihat semua merah berarti intinya itu benar-benar permohonan Yesus kepada Allah. Dan disebutkan di sini sampai sekarang aku memang mendengar doa saya. Artinya Yesus benar-benar peduli sama kita. Yesus benar-benar ngeh sama kita. Dan Yesus mau kita semua juga orang-orang yang menaruh percaya. Sekali lagi saya ngomong menaruh percaya. Otak kita nih, di mana letak kepercayaan kita sama Tuhan? Apakah kita memang menaruh percaya sepenuhnya sama Tuhan? Ataukah kita tidak menaruh harapan sama Tuhan? Nah, ketika kita menaruh percaya kita sama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan melindungi kita. Kalaupun sampai terjadi sesuatu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Di ayat 18, di pasal 18-nya, kita tahu ya, Yesus dikhianati oleh siapa? Murid Yesus. Yang mengaku dirinya adalah sahabat. Yesus sendiri tahu kapan waktunya dia harus menyerahkan nyawanya. Yesus sendiri juga tahu ketika dia pada saat itu harus bertemu dengan orang-orang. Bahkan Yesus ngomong, siapa sih sebenarnya yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Sampai berapa kali Yesus ngomong gitu? Siapa sih yang kamu cari? Karena sebenarnya mereka orang-orang yang para prajurit ini juga apa sih memiliki satu kegentaran yang luar biasa gitu. Karena kan biasanya kan kalau mencari seseorang yang tanda kutip penjahat itu akan takut, tapi Yesus datang, maju, kemudian mereka mundur. Ini ini yang tadi saya baca begitu. Oh iya, berarti kegentaran juga ada pada mereka. Karena mereka tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Hanya orang-orang Israel juga yang akhirnya menyerahkan Yesus untuk akhirnya dihakimi, diadili. Dan di sini ada kata-kata Kayafas. Kayafas itu ngomong sebenarnya ketika dia ngomong itu yang kemarin kita baca. Ketika dia ngomong itu sedang menubuatkan sesuatu terjadi supaya jangan sampai supaya satu orang ini yang harus menanggung semua orang daripada semua orang yang dibinasakan. Jadi saya hanya luar biasa gitu ngelihat begini. Ketika tuduhan itu diperhadapkan kepada Yesus, bahkan di sini dikatakan Yesus ditampar. Di ayat ini disebutkan Yesus ditampar. Ya kan? Terus disebutkan juga di ayat yang ke-18, di pasal ke-18 ini yang Petrus menyangkal Yesus. Sampai ayam berkokok 3 kali. Nah, ibu-ibu, ini bagi saya ya. Apakah kita pernah menyangkal Yesus? Dalam artian begini, ketika kita diperhadapkan kepada satu masalah yang mungkin rumit, terus apakah kita bisa ngomong begini? Enggak. Atau kita diperhadapkan kepada salah satu sidang ilahinya Allah lah ya. Atau dengan kata lain,
diperhadapkan kepada satu pilihan. Apakah kita memilih kebenaran ataukah kita mentolerir kebenaran itu sendiri? Ketika kita mentolerir kebenaran itu sendiri atau kita tidak mengiyahkan terhadap kebenaran yang tadi Bu Rahayu bilang, berarti kita sedang mengkhianati atau kita sedang menyangkal Yesus. Ketika kita menyangkal Yesus, mungkin nggak seperti Petrus ngomong di depan, bukan saya nggak termasuk di dalamnya. Mungkin kita nggak ngomong to the point seperti itu, tapi kita mengiyahkan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu tuh enggak gitu. Atau kita mengiyahkan terhadap salah satu sikap yang sebenarnya itu bukan kebenaran. Nah, ketika itu terjadi, berarti kita sedang menyangkal. Ya, waspada ibu-ibu, semuanya itu ada di pikiran. Makanya malam hari ini, Yesus benar-benar menegur kita semua. Kita jangan jadi sebagai orang yang mengkhianati kebenaran itu sendiri, karena tudung perlindungan itu sudah diberikan oleh Yesus kepada setiap kita. Di doanya di pasal 17. Itu saja mungkin Bu Joli. Ini sorry, agak belibet ini kata-kata saya. Wow, amin. Terima Makasih. kasih Bu. Terima kasih kembali ya, seperti biasa kita diperjelas ya oleh Bu Dede dari bilangan 33 sampai 35 dan Yohanes 18 sampai 19 ya. Terima kasih Bu Dede. Sama-sama. Kita semakin memahami ya isi kitab dan juga kita sangat diberkati. Selain dari Bu Dede, tentunya sharing-sharing ibu-ibu yang lain luar biasa. Terima kasih ibu-ibu. Kita akhiri pembacaan firman kita, bertemu kembali hari Senin. Dan minta tolong Ibu Rahayu seperti tadi, minta doa tutup. Dan jangan lupa Ibu Eti tadi apa? Lambung sakit ya? Coba baca dulu. Iya, Oh, Bu. lambung Iya. saya sedang sakit. Jangan stres Bu ya, karena apa tuh mesinnya dicolong orang. Itu lambung bisa karena stres itu. Waduh. Betul. Oke, baik. Silakan Bu Rahayu. Oke, kita satukan hati. Kita hadapkan Bu Eti ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita percaya kita adalah orang-orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Doa orang benar besar kuasa ya. Percaya Bu Eti, kuasa kita lebih besar dibanding sakit penyakit yang ada dalam hidup Bu Eti. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengenal isi hati-Mu. Ajari kami untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tidak ingin menjadi pendengar pembaca, duduk saja, memanaskan gereja, tidak Tuhan. Tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami adalah iman pahlawan, pahlawan iman. Kami tidak terkalahkan, kami tidak gugur, kami tidak terhentikan, kami lebih dari pemenang. Dan apapun yang terjadi di depan kami tidak akan fokus dengan keadaan kondisi situasi yang di depan kami. Kami tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, panca indera kami Tuhan. Engkau murnikan Tuhan, supaya kami benar-benar memandang Engkau Tuhan, tidak memandang situasi di sekeliling kami Tuhan. Karena singa mengaum-ngaum Tuhan. Kami percaya kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Kami seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, melintasi badai hidup kami. Kami bisa memindahkan gunung Tuhan, karena Engkau berikan kami iman sebesar biji sesawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami hadapkan Bu Eti, supaya lambungnya lambung sakit, lambungnya menjadi pulih, tidak naik. Engkau normalkan lambungnya. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami semua, di ibu-ibu perempuan baca Alkitab. Kami percaya DNA kami DNA Yesus Kristus. Kami hidup dalam supranatural. Kami hidup sehat saat kami membaca firman-Mu yang membuat kami sehat, kami kuat, kami tidak loyo, kami tidak lemas. Kami percaya Tuhan, firman yang kami baca membawa kesehatan, kekuatan untuk Bu Eti,
Bu Eti tidak terkalahkan oleh sakit Amin. penyakit yang diderita ini. Dalam Aku nama perintahkan Yesus. kesembuhan datang sekarang juga. Ya, Kesembuhan terjadi sekarang juga. dalam Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir atas hidup Bu dalam Eti. nama Yesus. Semua sudah selesai di kayu Amin. Dalam nama salib. Yesus. Yesus Kristus yang menyembuhkan karena Makasih, Yesus adalah Tuhan. dokter di atas segala dokter. Amin. Terima Yesus kasih, adalah Yesus. tabib di atas segala tabib. Amin. Asal iman kami tidak goncang. Ya, Iman kami Yesus. tidak goyah. Kami percaya, kami surrender kepada Tuhan Yesus. Terutama Amin. untuk Bu Eti. Ajari Tuhan. Berikan iman sebesar biji sesawi Ya. untuk Bu Eti. Bu Eti mengalami kesembuhan. Bu Amin. Eti mengalami terobosan kesehatan. Amin. Amin. Apapun yang terjadi saat Ya. ini, Bu Eti lebih dari pemenang. Amin. Bu Eti lebih dari pemenang. Bu Ya. Eti seperti burung Raja Wali Ya, yang Tuhan, melintasi terima badai kasih. hidup, yang melintasi sakit Amin. penyakit saat ini. Amin. 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 Apapun Amin. yang diderita Bu Eti sekarang, Bu Eti mengalami sukacita. Bu Amin. Eti Terima mengalami kasih, damai Tuhan. sejahtera. Bu Terima Eti kasih. mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Makasih, Yesus. Bapak. Di dalam nama Dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Yes. mengakhiri pertemuan Zoom hari ini Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami ke alam mimpi-Mu yang indah Ya, Tuhan. Dan Tuhan. kami mau istirahat, jagai, lindungi, sertai kami Tuhan. Supaya kami bisa tidur dengan nyenyak. Kau bawa kami Tuhan. Amin. Masuk ke mahligai cinta-Mu Tuhan. Dan kami bisa menyaksikan cinta kasih-Mu Tuhan. Melalui Engkau berbicara, melalui mimpi-mimpi yang Kau berikan kepada kami. Amin. Ingatkan kami Tuhan, selalu mengandalkan Engkau sebelum kami beristirahat, sebelum kami beraktivitas, sebelum apapun yang kami lakukan. Satu yang kami utamakan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Semua darimu, olehmu, dan untukmu. Engkau yang 100% kami nol. Kami tidak ada apa-apanya tanpamu Tuhan. Jika kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan, kami akan jatuh. Kami akan tergeletak. Tetapi saat kami mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, Engkau bangunkan kami kembali, Engkau bangkitkan kami kembali, sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk Bu Joli, Bu Marina, Bu Mensi, Bu Titi, Bu Desi, Bu Eti, Bu Ariani, Bu Harmoni, Yes. Bu Herlina, Bu Kak Ida, Kak Dorian, Bu Nace, Bu Marina, Bu Nurbaya, Bu Tania, Bu Jumiati, Bu Gabriel. Tuhan, kami percaya Engkau persiapkan kami perempuan-perempuan yang Ya, luar biasa, perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang siap siaga on fire bersama Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima Makasih, kasih. Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus Tuhan kami Yesus. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.